peribahasa yang sering aku dengar ya. Orang-orang apalagi zaman dulu bilangnya banyak anak banyak rezeki. Menurut kamu si peribahasa ini tuh masih relevan nggak sih di zaman sekarang gitu? Kalau menurut aku pribadi, menurut aku sudah enggak relevan ya, karena di zaman yang semua serba mahal, itu kayaknya peribahasa ini tidak berlaku untuk semua orang, apalagi buat aku. Menurut kamu? Iya, maksudnya dari dulu juga mungkin peribahasanya tidak berlaku untuk semua orang ya. Tidak semua orang bisa berkata seperti itu kalau bisa bawa banyak anak, bawa banyak rezeki gitu. Mungkin ada kasus di beberapa keluarga memang seperti itu, tapi kan tidak semua. Mungkin. Tapi tidak semua ya. Dan untuk di masa sekarang, di zaman sekarang, menurut aku itu juga sudah tidak relevan. Karena ya itu tadi dari segi ekonomi, finansial, otomatis kita harus mempertimbangkan lebih baik bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk anak kita kan. Dari segi pendidikan, kehidupan yang layak. Kalau misalnya banyak anak tapi tidak didukung dengan finansial yang stabil kan susah juga. Emang kamu dulu sebelum kita nikah, kamu berencana atau punya angan-angan gak sih dulu? Oh, aku ingin punya anak berapa? Aku dulu ingin punya anak 2. Karena? Sepasang gitu, kayak keluarga berencana aja. Karena itu menurut aku kayak keluarga ideal. Terus kayak keluarga di buku-buku aja gitu. Kayak di cerita. Sekarang cukup 1. Kenapa berubah setelah negara api menyerang? Karena itu tadi, punya anak itu tidak mudah. Setelah aku mengalami, mungkin dulu berangan-angan, oh iya ya rame ya kalau bisa punya banyak anak mungkin. Tapi kalau misalnya sekarang itu karena sudah mengalami, apalagi dalam keadaan aku dulu dari hamil, melahirkan, lalu punya anak, itu kan cukup sulit ya. Jadi aku berpikir berulang-ulang kali bahwa mungkin dengan mental aku yang sekarang tidak akan bisa untuk punya anak. Karena dengan pengalaman aku itu terlalu berat. Jadi cukup 1 aja gitu. Jadi cukup satu aja. Iya. Ya, aku nggak ditanya. Oh iya. Mau banget ya ditanya. Dong. Kamu punya anak berapa dulu emang? 100. Emang kamu kayaknya sama Mek. Enggak sih, aku dulu pengennya 3 lah. Maksudnya 3 tuh buat aku ideal mungkinnya dalam bayangan dulu. Cuman ya sama kayak kamu, sekarang aku mau lihat apa lagi kan. Sebenarnya masih sekarang kita kan punya 1 anak. Sebenarnya aku masih pengen punya 1, tapi ngelihat lagi dulu pertimbangannya bukan pertimbangan tapi bayangannya adalah aku ingin punya anak. Tapi setelah ngelihat ya perjuangan kamu, pertama ya dari hamil, melahirkan semuanya gitu, jadi lebih ngelihat ke ya aku sih serahin kamu karena ke kamu gitu, karena yang maksudnya yang menabung lagi. Kok mikirnya mengandung menabung benih aku. Jadi yang mengandung kamu, yang susah kamu, yang melahirkan juga kamu. Jadi ya sekarang aku saranin kalau misalnya kamu bilang ya udah stop aja 1 anak, oke. Dan itu jadi bukan jadi yang kepaksa maksudnya, oke. Tapi enggak, karena kekhawatiran aku yang aku rasakan sekarang adalah setelah punya 1 anak, aku mah jadi takut. Kenapa? Takut itu Atut. Karena yang aku kerasa sekarang sih kayak ngebesarin anak tuh capek. Itu salah satunya ya. Capek makanya aku bilang itu mental, secara mental capek. Secara mental dan fisik. Mental, fisik,
tidak mudah membesarkan anak. Ya di luar finansial, ya finansial mah udah jelas ya, punya anak itu mahal. Iya. Jadi punya anak itu banyak anak banyak rezeki gitu. Iya mahal. Mahal gitu. Yang aku lihat adalah sekarang teh misalnya aku kalau misalnya pas ngebesarin teh ya selain psikis dan misalnya mental dan apa kita harus nemenin gitu, dan aku ngerasa nggak maksimal aja gitu punya anak. Terus kadang kan aku juga misalnya kita lah, atau kamu mungkin juga ngerasain kalau aku kan pengen punya waktu sendiri, misalnya bangun tidur tuh kan, kalau kayak sekarang bangun tidur bukannya nggak seneng ya, tapi kayak anak tuh datang ke kita meluk kita seneng gitu, tapi pengen kan ada aduh pengen masih tidur gitu. Kalau anak kan nggak bisa gitu kan, dianya nggak ngerti dan kita nggak bisa marah kan itu. Tapi karena ketika kita capek terus kayak aku misalnya kan aku suka main game gitu kan, suka main game terus ya ketika aku main game terus anak ikut gitu, ngerasa duh sebagai orang tua tuh kok begini banget ya gitu, nggak ada waktu main buat anak, padahal si anak pengen main sama kita. Tapi kita di satu sisi aku juga ingin main gitu, masih ada rasa itunya gitu, Masih ada egonya ya. masih ada egonya. Atau misalnya kayak dia berbuat kesalahan terus akunya lagi nggak sabar gitu, terus akunya marah atau ngebentak lah dalam bukan dalam tanda kutip, tapi kalau misalnya dalam ketidaksadaran aku gitu, suka ngelamun sendiri, maksudnya aduh orang teh maksudnya yang segininya gitu ke anak, dan takut gitu takut nggak memberikan yang maksimal terhadap ya dia gitu, anak aku yang sekarang misalnya walaupun aku berusaha semaksimal mungkin ya gitu berinteraksi sama anak, main sama anak, tapi ngerasanya gitu aduh satu anak aja aku ngerasa nggak tidak bisa melakukan yang terbaik gitu. Apalagi kalau mau nambah tuh jadinya sekarang mikirnya tuh gitu udahlah satu aja yang, apalagi kan yang menyetujui kamu yang juga satu gitu. Iya, mendidik anak itu tidak mudah. Ya jadi kalau aku mau ngelihatnya kayak, tahu nggak kalau misalnya kalau di Indonesia kan, nanti kita bandingin deh sama yang di Jerman ya, kayak kalau yang di Indonesia kan udah nikah korelasinya bukan korelasi, lanjutannya adalah pasti punya anak punya anak itu korelasinya pasti ke bahagia gitu. Dan menurut aku itu nggak sepenuhnya benar. Dan gitu. kehidupan selesai di punya anak. Enggak. Kelihatan, maksudnya kayak orang-orang tuh kayak kan banyak yang single ditanya kalau misalnya pas lebaran gitu ketemu sama keluarga ditanya kalau misalnya belum nikah, kamu kapan nikah? Iya. Nanti kalau udah nikah ditanya lagi kapan kamu punya anak. Kalau misalnya belum punya anak ya. Nanti kalau misalnya udah punya anak baru mereka berhenti gitu. Baru mereka berhenti. Tapi kalau misalnya masih punya anak satu nanti mereka nanya lagi nggak mau nambah punya anak. Iya, karena jadi, itu kan maksudnya aku teh jadi kan pandangan umumnya di Indonesia itu jadi tujuan hidup adalah produksi anak, menikah, nikah korelasinya punya anak itu korelasinya adalah bahagia, padahal belum tentu. Contoh aja jadi walaupun kayak ada saudara aku dulu kan, yang kita kan memang kita mutusin buat punya anak tuh setelah berapa tahun ya, 2011 6 tahun kan baru kita mutusin yuk kita punya anak. Karena kan kita dulu komunikasinya bahwa ya kita secara finansial harus settle dulu kan, kita belum siap, kita harus siap punya dulu pekerjaan yang tetap. Ya kita salah satu dari kita harus punya pekerjaan yang tetap gitu, supaya kalau punya anak ya nanti nggak bingung. Ya pertama itu kan kayak saudara aku ada yang nanya kan waktu itu nanya, Lur udah punya anak belum lah gitu kasarnya. Belum gitu. Langsung wah cenah atumin tuh apa tumpul gitu. Aku sih ketawa aja gitu, karena ya mungkin karena dia setelah menikah langsung punya anak gitu, merasa wah aku perkasa gitu. Aku perkasa ya. Punya anak tanpa memikirkan kedepannya gitu. Kalau aku sama kamu kan mikirnya adalah kita nggak mau anak kita tidak tercover secara finansial ya, seperti yang pernah mungkin dialami oleh kita dulu.
supaya anak kita nggak ngalamin gitu. Nah si yang saudara aku itu gitu waktu ketawa aja, dan sekarang ya begitulah. Kelihatannya yang lebih bahagia yang mana? Iya maksudnya jadi ya kayak Iya sih, maksudnya kayak jadi kalau kebanyakan nggak tahu ya, itu juga pengalaman aku kayak banyak orang berpikir kalau banyak anak itu level kehidupan semakin membaik, semakin naik, semakin membaik, semakin seperti yang kamu bilang semakin bahagia gitu. Sedangkan kalau di pikiran aku, kalau punya banyak anak, kamu kan harus mendidik anak itu dan level stresnya itu kan semakin tinggi gitu. Jadi bukannya ya oke, mungkin kamu bahagia, maksudnya mendidik anak itu tidak cuma stres ya, tapi bahagianya juga bahagia banyak juga ada, tapi kan emang capek. iya, terus iya tidak segampang itu gitu. Terus kayak mereka kalau cuma punya anak satu kayaknya kok cuma punya anak satu sih gitu. Jadi kayak kesannya kayak gitu ya, jatuhnya sampainya ke kitanya seperti itu gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu ya mereka. Ya apalagi sekarang kan yang rame kayak aku pernah lihat ya pendekatan, ada 2 pendekatan lah yang aku lihat yang kayak sekarang kan lagi rame, yang kemarin tuh yang child free, yang kayak yang aku pantau mah adalah ada 2 pendekatan ya yang aku pantau. Dulu yang ramenya itu pasti ada kasus, yang bukan kasus sih, yang berita tentang Gita Saf yang dia mengumumkan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk child free, untuk tidak punya anak gitu. Aku nggak punya masalah dengan pendapat dia untuk tidak punya anak itu ya, itu hak dia, dan menurut aku ya itu sah-sah aja ya. Cuman yang aku nggak suka itu adalah pendekatannya. Aku bandingin adalah sama pendekatan dari sudut pandang dari Rina Nose kemarin aku, karena dia bikin yang reels yang lah gitu, tahu kan? Enggak. Yang misalnya ya nyindir begitu, yang misalnya kamu punya anak, enggak, aku nggak mau punya anak, terus aku anaknya dong 3, masa kamu nggak punya, nanti kesepian lah, urusan saya gitu lah gitu, jadi gitu. Menurut aku pendekatan aku lebih suka pendekatan Rina Nose, karena pendekatan dia atau pendapat dia itu tidak menyinggung ya, maksudnya dia tuh bikin sketsa yang mengkritisi kebiasaan masyarakat kita untuk ikut campur keputusan orang gitu tentang punya anak. Kayak misalnya kamu kan nggak punya anak, atau misalnya udah lama kok nggak punya anak, kenapa, ada masalah ya misalnya tuh, kamu kenapa nggak punya anak, ini ada ini ya mama mandul ya atau apa gitu. Yang yang aku tangkap dari pesannya Rina Nose lah, ya itu mau urusan gua gitu, ngapain ngurusin urusan gua, dan dia tidak menyinggung menurut aku mah. Tapi walaupun di komen-komennya ya pasti jangan rahat lah netizen kan itu pasti. Aku bandingin sama pandangan Gita Saf, nggak ada yang salah dengan pandangannya, cuman cara dia untuk mempertahankan pendapatnya itu menurut aku lebih ke kayak nyerang gitu. Kurang sensitif aja. Kayak misalnya ada yang komen, padahal yang komennya tuh ini kakak cantik banget. Iya dong, aku nggak punya anak, jadi tetap awet muda. Pernah baca itu kalau nggak salah. Entah mungkin ada runtutan peristiwa sebelum itu kenapa dia bereaksi seperti itu ya. Tapi menurut aku sih ya kalau dibandingin Rina Nose yang ya udah sih itu mah urusan gua, tapi tidak menyerang orang-orang yang ingin punya anak gitu dengan cara gua gak punya anak jadi gua awet muda, padahal kan tidak seperti itu ya. Banyak orang juga yang punya anak, misalnya katakanlah artis Hollywood atau siapapun itu yang punya anak, yang punya duit, tubuhnya juga awet muda aja gitu kan. Tidak seperti itu gitu, tidak melulu seperti itu. Jadinya tuh ya menurut aku mah kurang bijak aja gitu. Kalau misalnya
dia mau pengen nggak punya anak ya silakan, dan ya itu pilihan setiap orang gitu ya. Dan aku pun nggak ada masalah dengan itu. Cuman yang aku tidak suka teh, entah dia sengaja atau tidak, dia tuh menyerang orang-orang yang memilih punya anak gitu. Jadi yang agresif lah, menurut aku cukup agresif ya. Ya kasihan aja, karena kan banyak orang juga yang menggantungkan kebahagiaannya kepada punya anak. Kan banyak orang juga, misalnya bukan banyaknya, mungkin banyak beberapa orang juga yang berpendapat bahwa mempunyai anak itu adalah kebahagiaannya dia gitu. Dan banyak orang yang berjuang untuk bisa punya anak, bisa sampai bayi tabung yang ngeluarin puluhan juta atau ratusan juta untuk sampai ke sana gitu kan. Ya agak kurang respectnya tuh di situ, walaupun ya itu mah keputusan dia, mah tentu keputusan dia ya, nggak, dan aku juga tidak membenci keputusan dia untuk tidak punya anak gitu. Menurut kamu? Kamu capek nggak? Butuh minum nggak? Ya sih, seret. Lupa ya, nggak ada minum. Ya udah, ngobrol lama ya. Kita bikin minum dulu gimana? Oke. Sampai mana kita anak tadi? banyak anak banyak rezeki, Tadi ulang lagi dari awal sih, pusing dong saya nanti. Aduh. Ya. Oke, jadi kita sepakat bahwa sebenarnya banyak anak itu masalah pribadi masing-masing ya. Maksudnya kalau misalnya tentunya semuanya pasti balik ke kan. ya. Cuman jadi kalau kita gini aja deh, kita sekarang bandingin aja sih, misalnya apa untungnya apa ruginya kalau misalnya punya anak dengan kondisi misalnya negara lah sekarang kan, kayak di Jerman aja. Jerman sama Indonesia, kan kita di Jerman nih. Tahu kan sekarang masalah di Jerman kenapa, atau negara maju yang lainnya lah kayak Jerman gitu, kayak Jepang, Korea nggak tahu deh, tapi kalau Jepang iya, angka kelahirannya kan semakin menurun. Iya. Nah itu jadi masalah besar kan, itu jadi di masa depannya kan jadi masalah ekonomi gitu kan. Iya, kalau di Indonesia kan itu masalahnya nggak masalah di Indonesia juga masalah ekonomi. Iya, terlalu banyak. Karena terlalu banyak anaknya gitu, setiap satu keluarga itu terlalu banyak anak. Ini jadi kayak yang masalah lagi kayak bukan, maaf sekali lagi, bukan maksud menyinggung, tapi kayak orang-orang yang ekonominya tidak mencukupi justru banyak anaknya gitu. Kayak kayak aku pernah kemarin lihat ada yang dorong gerobak gitu, ibu-ibu gitu dorong gerobak, anaknya tuh 3 gitu, yang satu di sampingnya jalan, yang 2 naik di gerobaknya. Terus yang di captionnya tuh apa tuh, itu yang ngepostnya tuh captionnya kasihan ya, tapi menurut aku ya kenapa dia punya banyak anak gitu, udah tahu nggak ada duit punya anak gitu. Siapa tuh kecelakaan? Ya kecelakaan sampai 3 kali. Ya mana ada yang tahu kan, maksudnya mungkin pas anak pertama mungkin oke. Ya maksudnya misal oke lah, nggak mampu nih beli kondom atau alat kontrasepsi yang lain, oke lah, tapi kan ya bisa ada hal yang lain kan, maksudnya dengan buang di luar kah atau gimana gitu, dan teknik yang lain gitu, tapi kan tidak mereka lakukan gitu. Misalnya, dan itu terjadi ya di kalangan bawah gitu, yang justru itu akan mempersulit mereka. Mungkin mereka tidak merasa dipersulit ya, nggak tahu sih, maksudnya aku tidak bisa mengatakan bahwa itu akan mempersulit mereka. Mungkin yang kita lihat itu, ngapain sih orang kayak yang tadi kamu bilang, misalnya ibu itu bawa gerobak terus punya 3 anak, kan kita mikirnya kayak, kita melihat dari luar, ya ngapain sih gitu, maksudnya udah tahu ekonomi tidak berkecukupan tapi punya banyak anak gitu kan. Aku tidak bisa ini ya, maksudnya kita selalu melihat dari luar sih, jadi kurang ini juga.
Nah ya, kalau kita nanya pendapatnya masing-masing semua enggak, orang, cuma maksudnya kayak makanya kan kita nggak tahu, mungkin ya sebenarnya dia tuh cuma punya ingin punya satu anak, tapi yaitu ada faktor-faktor lain yang kok jadi ada anak lagi. Maksudnya ke situ, tapi ya also iya apa ya. Aku tadi mau bilang apa, minum dulu. kurang oksigen aku. Ya kalau dibandingin lagi masuk lagi ke Indonesia Jerman. Bandingin Kalau misalnya Indonesia Jerman, banyak anak juga mendatangkan permasalahan kemiskinan. Contohnya di Indonesia populasinya jadi populated. Jadi populasi gitu, kelebihan populasi yang menyebabkan ya kemiskinan gitu. Kalau di Jerman masalahnya adalah penduduknya semakin sedikit dan ekonominya pasti itu masalah sosial ya, maksudnya masalah di lingkungan masyarakat ya. Tapi kalau menurut aku dari pribadi masing-masing aja gitu, maksudnya kayak perbandingannya kalau misalnya kita mau bandingin nih, kalau kita mau ngebandingin Indonesia dengan Jerman, untuk punya anak di Indonesia, oke, kita punya BPJS ya. Aku nggak tahu sistem BPJS itu seperti apa. Kalau misalnya kamu melahirkan langsung ditanggung atau tidak atau gimana ya? Gitu, langsung ditanggung. Maksudnya ya langsung di cover sama BPJS atau gimana, atau kamu harus nunggu dulu atau kamu harus bayar sendiri dulu. Aku nggak tahu sistemnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya kamu sesar. Makanya ayo Allah. Aduh, astagfirullah. Apalagi kalau kamu dikeluarkannya dari depan itu anaknya. Itu aku nggak tahu apa kamu di cover dari BPJS atau kamu harus bayar sendiri. Aku nggak tahu gimana. Tapi yang jelas kalau dulu sepengalaman aku di keluarga aku itu, kakak-kakak aku yang melahirkan secara tidak normal. Punggung gitu sudah bolong sudah. Secara dari depan ya, itu mereka harus bayar sendiri gitu. Ya, dan itu kalau dulu mah iya, itu kan belum ada BPJS. Terus sekarang makanya aku nggak tahu BPJS itu kayak gimana sistemnya. Tapi katakanlah misalnya kita kalau misalnya normal, normal masih di cover sama BPJS. Tapi kalau sesar, kamu harus bayar sendiri. Udah apaan sih? Kamu harus bayar sendiri gitu kan. Kalau misalnya seperti itu dibandingkan ya sekarang sama di Jerman. Di Jerman karena kita sempat bahas setiap individu di sini harus punya asuransi kesehatan ya, itu wajib gitu. Asuransi kesehatan yang wajib itu setiap individu harus punya. Nah, sekarang kalau misalnya kamu punya anak di sini, kamu nggak usah mikirin nanti lahiran harus berapa ya biayanya, karena si asuransi itu kan kita sudah bayar setiap bulan, dipotong langsung dari gaji kita kan. Makanya itu jadi udah otomatis gitu. Kita mau nggak mau kita nggak ngurusin. Misalnya kalau di Indonesia sekarang punya asuransi ekstra gitu ya dari perusahaan apapun gitu kan, kita harus bayar sendiri kan gitu. Itu bukan otomatis dipotong dari gaji kita gitu, dari penghasilan kita. Nah kalau di sini yang asuransi itu kita kan udah dipotong setiap gaji, jadi kita nggak usah mikirin gitu. Kita mau sakit apapun akan di cover oleh si asuransi besar, ini ya, sebagian besar. Kalau misalnya itu memang ada latar belakang kesehatannya, tergantung kontraknya juga. Iya.
sekarang kita ngomongin anak ya. Nah, lahiran di sini itu karena kita sudah bayar asuransi itu dari cover semuanya. Pengalaman aku lahiran waktu itu dari belakang juga. lahiran tidak normal. Itu maksudnya aku tidak ada pikiran, aduh, aku ada uang nggak ya untuk lahiran nih? Iya. Tidak ada. Jadi Tinggal aku bawa cuma kartu tinggal aja ya? aku cuma tinggal daftar ke rumah sakit dari berapa bulan sebelumnya, terus 2 minggu sebelumnya kontrol tiap hari ke rumah sakit, terus karena waktu itu tidak memungkinkan aku untuk melahirkan normal, terus aku 2 hari sebelum aku dioperasi aku memutuskan oke, aku mau, atau malah hari itu aku bilang pas aku harus ke rumah sakit, harus kontrol, terus aku langsung bilang ya udah aku mau sesar aja. Hari itu juga aku disesar, maksudnya jadi kayak aku nggak usah mikirin biaya kelahiran itu kayak gimana, nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Itu praktisnya di sini sama di Indonesia. Jadi mungkin kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya aku di Indonesia mungkin aku akan berpikir beribu-ribu kali untuk punya anak gitu, karena di Indonesia lagi kalau misalnya mau punya anak karena lahiran harus bayar sendiri misalnya, dari segi gitu. Lahiran ya. Dari segi lahiran itu kalau misalnya mau dibandingin, pertama. Kedua, soal anak di Indonesia itu dari pemerintah kita nggak ada tunjangan anak kan ya. Apapun pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita tidak dapat tunjangan anak. Nggak tahu ya, mungkin sekarang ada apalah gitu peraturannya dari pemerintah, kalau misalnya setiap orang yang punya anak dan anak itu akan dapat apa, aku nggak tahu ya. Tapi setahu aku di Indonesia tidak ada tunjangan anak ya. Kalau di sini di Jerman itu kan ada tunjangan anak. Jadi setelah kamu melahirkan, anak itu sudah harus langsung didaftarkan. 2 hari setelah kamu melahirkan, kamu sudah harus mendaftarkan anak itu di catatan sipil. Terus dan kamu sudah harus mengajukan untuk tunjangan anak ini. Ada jadi satu kase itu apa? Satu lembaga yang mengurus itu gitu. Nah, kamu jadi harus satu anak itu dapat, satu anak itu di sini dapat, kalau dulu aku mulai dari 219 euro. Sekarang kalau nggak salah sejak 2 tahun lalu atau sejak 1 tahun lalu, aku lupa lagi. Itu satu anak pertama itu dapat 250 sampai umur 18. Halo? Apa 25 ya? Aku lupa. Enggak lah, 25. 18 kan dewasa. Udah dapat KTP dalam tanda kutip. Enggak, kalau nggak salah kalau kindergarten itu dia dapatnya umur sampai 25. Sampai 25. Harus disearching lagi sih ya. Tahu gitu kan waktu kemarin aku masih umur 25 bisa minta. Gitu juga kan. Kalau nggak salah ya aku juga bisa cross check lah. Gimana peraturannya di Google pasti ada semua. Ya. Tapi yang jelas setidaknya sampai umur 17 dia dapat ya. Jadi ada tunjangan. Ada tunjangan anak ya, gitu. Enggak nge-cover semua, tapi seenggaknya membantu. Iya, kan? Itu ya 250 dengan kehidupan di sini sama aja seperti kamu misalnya dapat 2.500.000 di Indonesia, punya anak satu dengan kebutuhan yang banyak, pampers, susu apa dan segala macam. 2.500.000 gede banget kali. Kalau dibandingin misalnya kayak gini deh, ya gaji kayak 500.000 ya. Okay. Ya, sekitar segituan lah mungkin. Oke, kalau misalnya kamu dapat 500.000 di Indonesia untuk satu anak, sedangkan kamu harus beli pampers, susu apa segala macam, baju dan lain-lainnya gitu, sekolahnya apa segala macam. Itu tidak mengcover semua kebutuhan anak, tapi membantu. Setidaknya kamu untuk beli pampers dan susu tidak usah, untuk sebulan tidak usah mengeluarkan uang ekstra, misalnya seperti itu. Ya, kalau nggak salah itu aturannya dulu itu 250 untuk
satu anak, terus kalau misalnya kamu udah punya 2 anak dia nambah lagi 3 anak, untuk anak kedua dia nambah berapa, untuk anak ketiga dia nambah berapa, dan untuk anak keempat seterusnya itu ada lagi si rata-ratanya itu kamu dapat berapanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Jerman kamu punya banyak anak, memang itu akan terjamin, maksudnya terbantu dengan secara finansial karena kamu dapat bantuan dari negara gitu, dan sedikit tenang lah. Itu kedua. Ketiga, masalah pendidikan. Kita kan dari tadi udah ngomong mendidik anak itu susah dan mendidik anak itu mahal. Sekolah di Indonesia mungkin yang gratis cuma negeri aja ya, sekolah negeri, atau nggak tahu sih. Pokoknya kalau di Indonesia sekolah gratis mungkin masih minim ya, jumlahnya. Negeri kayaknya tidak seperti dulu ya yang harus bayar SPP dan lain-lain. Kayaknya sekarang memang ya mungkin masih ada bayarnya, tapi tidak sebesar dulu mungkin. Ya. Pokoknya kan kalau di Indonesia bayar sekolah nggak ini ya, besar sekali gitu, biaya sekolah anak itu besar sekali. Ya mungkin sekolah yang bagus mungkin ya untuk perkembangan anak ya, bukan mengkerdilkan sekolah negeri di kita ya, cuman kayak fasilitas dan lain-lainnya yang merata gitu. Ya katakanlah maksudnya kayak ya itu, jadi untuk pendidikan itu kita harus punya uang juga. Iya. Untuk menyekolahkan anak itu kita harus punya uang. Dan itu pikiran lagi gitu. Yang banyak lah ya. Uang yang cukup untuk membayar sekolah. Yang bagus. Maksudnya itu kan jadi bahan pikiran lagi ya. Anak saya mau sekolah di mana nih? Kalau sekolah di sini murah sih, tapi fasilitasnya mungkin tidak mendukung. Ya. Kalau misalnya mau sekolah di sini, ya fasilitasnya oke banget nih, tapi bayarannya gini banget ya gitu. Setara lah. Tapi kalau di sini itu dia sekolah gratis kan. Kamu cuma banget juga enggak kan? Iya, kayak kamu cuma bayar itu untuk kayak misalnya fotokopi. Ya maksudnya kalau gratis tis enggak ya, tapi mungkin aku bilangnya gini deh, terjangkau oleh siapapun. Nah kan kalau di kita banyak sekolah yang bagus, banyak yang sekolah terjangkau oleh siapa dulu gitu, banyak. Tapi kan apakah semua bisa? Misalnya kayak katakanlah aku ingin nyekolahin anak aku di SD A yang bagus banget nih ratingnya, swasta gitu, yang fasilitasnya katakanlah jomplang banget gitu, yang SD negeri mah fasilitasnya katakanlah gini ya, misalnya kalau di SD A mah komputernya aja udah paling baru, paling canggih. Di SD misalnya negeri mah boro-boro komputer gitu kan, bangku aja masih reyet misalnya gitu kan, jadi jomplangnya banget. Kalau di sini kan maksudnya yang terjangkau oleh hampir semua orang yang mau bekerja adalah merata gitu, fasilitasnya cukup merata gitu kalau misalnya di sini kan, dan itu tuh terjangkau. Kalau gratis tis mah ya kita juga aku belum pernah dengar ya, maksudnya kalau sekarang aku nggak kayak gini aja, kayak anak kita kan TK kan orang bilang mau di TK itu kan makanya kamu salah pengertian aku sih. Maksud aku sekolah itu SD. Enggak, maksudnya kan kalau dibandingin juga sama TK misalnya, kan banyak juga orang yang beranggapan mungkin atau yang punya dapat info dari selentingan atau gimana yang misalnya enak ya misalnya sekolah di sana mulai dari TK gratis, dan itu tuh enggak gitu. Nah itu dia, karena pandangannya beda, jadi kamu salah pengertian aku juga. Kamu masih memandang TK itu sekolah. Iya kan, maksudnya menurut banyak orang yang di luar gitu yang nggak tahu, misalnya aku juga kayak aku yang nggak tahu, misalnya orang itu banyak berpendapat bahwa ya kenapa kamu ingin di Jerman, kayak yang misalnya punya anak, kenapa kamu ingin di Jerman? Saya ingin bawa anak saya soalnya di sana dari TK gratis, nanti kalau saya punya anak lagi kan. Oke, kita luruskan ya. Luruskan. Harus diluruskan, betul. God. Kita luruskan. Kalau aku bilang sekolah itu, maksud aku adalah mulai SD, SMP, SMA.
itu sekolah. Kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya aku bilang sekolah di sini gratis itu SD, SMP, SMA. Tapi kalau yang namanya TK itu pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini itu di sini bilangnya bukan sekolah karena itu tempat bermain jatuhnya. Itu tempat bermain karena anak-anak di sini di pendidikan usia dini dan di kindergarten atau TK itu anak-anak lebih difokuskan dalam kompetensi emosionalnya, sosialnya, kreativitasnya, lebih ke diri, lebih ke dirinya mengenali diri sendiri dia, apa yang bisa saya lakukan, apa minat saya, apa keinginan saya, gitu. Jadi kalau aku bilang sekolah itu SD, mulai sekolah dasar ya. Jadi harus diketahui juga kalau di Jerman itu pendidikan usia dini itu beda jauh berbeda dengan pendidikan anak usia dini atau TK di Indonesia. Iya, karena kan aku bilang begitu tuh kan dulu pernah aku kan ngajar di TK, salah satu TK bilingual, TK Nasional Plus yang pakai 2 bahasa kan, 3 bahkan, jadi bahasa Inggris, Mandarin sama bahasa Indonesia. Dan terminologinya juga kan beda kan. Kalau di sini Erzieherin kan, misal pendidik itu tenaga pendidik, bukan guru kan. Nah kalau di kita kan terminologinya juga dari TK kan guru TK. Dan yang aku ngalamin adalah mereka udah belajar akademis di TK tuh. Jadi kebayangnya itu ya sekolah dari TK gitu. Makanya kan kayak misalnya kayak apa tuh neneknya anak kita, jadi orang tua kita lah gitu kan. Kalau nanya kan hari ini sekolah enggak gitu kan, karena ya yang dipikirannya adalah dari TK itu adalah sekolah gitu, belajar. Ya kalau di sini mereka tidak belajar apa-apa, maksudnya mereka belajar itu mengenali diri sendiri, minat apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya inginkan itu lebih diperdalam, dan bagaimana saya bersosialisasi dengan orang, bagaimana saya berbicara kepada orang itu lebih ke aspek situ. Nah di sini ya itu pendidikan anak usia dini dan TK itu memang berbayar, dan itu relatif ya, maksudnya harganya di setiap kota berbeda. Setiap kota berbeda karena mereka juga berpangku pedoman. Karena mereka juga bisa jadi ya dari asupan dari kota. Nah, jadi intinya mah kalau dan di sini dana dari kota gitu. Jadi intinya mah sekolah di sini gratis, di Indonesia kan kalau sekolah dasar mulai gratis. Sekolah dasar itu dia gratis begitu. Di Indonesia juga mungkin yang sekarang, kalau yang sekarang sih gratis ya, tapi tetap kan ada biaya lain-lainnya juga di kita. Kalau di sini kan nggak ada biaya. Makanya tadi aku bilang aku nggak tahu, mungkin dulu aku sering dengar, nggak ke itu tuh, udah nggak ke itu. Ya. Udah nggak ke apa ya namanya? Nggak ke ini mungkin ya apa? Nggak ke cover? Nggak ke cover kayak gitu tuh aku tadi. Kentut dulu. Ih, jorok deh enggak. Maaf ya. Apa tadi aku bilang apa? Aku jadi ya pokoknya yang nggak kita bandinginnya adalah di Indonesia tuh gratis, dan di sini gratis, di Indonesia yang sekarang juga gratis. Tapi kan tetap aja kalaupun ya terlepas dari di sini gratis atau enggak, tetap aja kan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk lain-lainnya. Di Indonesia biaya seragam dan lain-lain gitu kan. Misalnya kalau
katakanlah study tour dan lain-lain, kan itu nggak mungkin juga di cover sama sekolahnya. Di sini juga pasti ada biaya lain-lain kan misalnya kayak ya katakanlah di sini nggak seragam ya, tapi kan ya biaya apa kek misalnya paling biaya kertas. Iya yang gitu-gitu kan pasti ada, dan itu kan butuh biaya, kembali lagi ke apa masalah anak ya, kalau ada kopian ke masalah ke anak gitu. Nah kayaknya udah terlalu, misalnya kita udah banyak ngomongin anak, maksudnya ya konklusinya gimana nih menurut kamu? Jadi menambah anak lagi atau enggak gitu. menambah lagi atau enggak? Konklusinya menurut kamu gimana nih? Balik lagi ke pembahasan kita awal, relevan nggak sih sekarang kalau dilihat dari kita udah ngobrol ngalor ngidul up and down? Iya, kalau misalnya kita ngelihat dari perbandingannya, kalau misalnya kita ngebandingin Indonesia sama Jerman, ya kalau di sini mungkin relevan ya. Banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki karena setiap anak kan dapat tunjangan anak dari kota, dari negara. Kalau di Indonesia? Dari negara. Kalau di Indonesia kan kita masih harus mikir, anak satu aja kan kita harus mikir biaya makannya gimana, biaya bajunya gimana, biaya sekolahnya gimana. Kalau misalnya kita tidak punya penghasilan yang tetap. Nah, tapi kalau sekarang kan ada peribahasannya baru, yang apa, banyak anak banyak AdSense, itu berlaku juga kalau orang tuanya ya, YouTuber dan mau menjual anaknya. Maaf. Yang dari bayi, dari lahir itu udah ini anak aku dan lain-lain ya, dijual dalam tanda kutip, maaf ya, bercanda. Bercanda apa benar? Bercanda tapi serius. Jadi konklusinya itu dari kamu, ada lagi? Enggak, udah gitu aja, capek nih. Kalau udah malam. Kalau dari aku sih, bikin anak memang enak, tapi ngurusinnya. Jadi jangan cuman ya pengen punya anak atau karena dorongan lingkungan sekitar, entah itu keluarga atau tetangga atau temen lah, jadi sirik-sirikan gitu, pengen punya anak ya. Lu mah ya lu aja gitu, kalau misalnya gue maneh mah maneh aja gitu. Salah, maneh mah maneh aja gitu. Kalau misalnya kamu memutuskan kayak sekarang, kalau aku ya ingin menyenangkan diri sendiri aja, karena misalnya ya ingin, semakin banyak anak semakin sedikit kamu punya me time. Iya, punya waktu untuk sendiri. Iya. Jadi ya bikin anak boleh, harus bertanggung jawab. Prosesnya ya bikin anak boleh, silahkan, tapi jangan sampai jadi. Dan ngomong-ngomong soal bikin anak, jadi kepikiran juga. Pikiran apa bikin anak? Ya, yuk. Yuk.